Saya Zul, ini Luis. Kami akan membentangkan pasal usus kecil dan usus besar. Next, Luis. Oke, macam yang sudah kita belajar minggu lepas, inilah usus. Ini usus besar menaik, melintang, dan menurun. Yang ini sigmoid kolon nih adalah nanti dia punya fungsi dah. Oke, kalau Luis, usus kecil. Yang dalam nih usus kecil. Nah, itu pun sudah kena bagi tahu minggu lepas. Oke. Kau Luis. Bagi tahu ya usus kecil. Oke. Kita masuk di usus kecil dulu. Oke, jadi usus kecil ini dia dibagi kepada 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum nih dia berada di pangkal perut, yang inilah duodenum. Lepas itu jejunum nih usus yang paling panjang, dia ada di tengah-tengah usus besar. Lepas itu ileum nih dia ialah usus penyerap. Jadi panjang usus kecil nih lebih kurang 6,7 meter. Oke, kita masuk duodenum pula. Duodenum nih, di dalam duodenum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan untuk menjadi molekul yang lebih kecil. Di dalam duodenum ini dia bermula penyerapan asid amino yaitu protein, sehingga di jejunum dan seterusnya ke ileum. Lepas itu di ileum ini berlaku penyerapan zat-zat makanan dengan aktif setelah melalui proses pencernaan. Dinding ileum dia berlipat-lipat, lepas itu dia dipanggil vilus. Vilus itu berfungsi untuk meluaskan kawasan penyerapan zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang larut dalam air macam glukosa, asid amino, vitamin B dan C diserap oleh kapiler darah dan seterusnya diedarkan ke seluruh sel yang memerlukan. Zat-zat makanan yang larut dalam lemak seperti asid lemak, vitamin E, D, dan E diserap dan diangkut oleh cecair limfa. Zat makanan yang tidak dapat dicerna seperti zat serat yaitu selulosa dan bahan yang telah diserat zatnya akan menuju ke usus besar. Makanan ini dia dalam usus lebih kurang 12 hingga 24 jam. Jadi ini ialah enzim-enzim yang terlibat dalam usus kecil. Enzim yang terlibat di dalam duodenum ini enzim trypsin, enzim amylase, sama enzim lipase. Jadi ini enzim trypsin ini dia bertindak balas dengan peptin dengan polipeptida untuk menghasilkan asid amino. Enzim amylase ini pula dia bertindak dengan kanji untuk menghasilkan maltosa. Lepas itu enzim lipase ini dia bertindak balas dengan lemak untuk menghasilkan asid lemak dan gliserol. Seterusnya di dalam usus kecil, enzim peptidase dia bertindak balas dengan polipeptida menjadi asid amino. Seterusnya enzim maltase bertindak balas dengan maltosa menghasilkan glukosa. Enzim sukrase ini dia bertindak balas dengan sukrosa untuk menghasilkan glukosa dan fruktosa. Enzim lipase pula bertindak balas dengan lemak untuk menghasilkan asid lemak dan gliserol. Enzim lactase ini pula dia bertindak balas dengan laktosa untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa. Oke. Next, usus besar. Apa yang tengok nih? Oke, tengok sini ya. Kalau kamu mau tengok yang dia punya poin ada juga dalam benda nih. Kita tengok nanti. Oke, usus besar. Panjang usus besar nih adalah dalam 1,82 meter. Dia menyambung dengan usus kecil ke rektum. Inilah rektum tuh, tempat najis. Usus besar ini adalah organ khas untuk pencernaan kita. Jadi tidak payahlah, tidak jadilah. Usus besar ini bermula daripada ileum. Mana tuh ileum tuh? Oh, ada sini. Ileum dan berakhir di anus. Anus tuh anulah pantat.
Ya, dubur. Pertemuan usus kecil dan usus besar nih akan membentuk appendix. Appendix itu yang ini, kecil nih. Oke, usus besar nih, nama pun sudah besar kan? Dia lagi besar lah daripada usus kecil. Cumanya dia lebih pendek daripada usus kecil. Oke, jawab. The next Zoom. Apa ya? Oke, macam yang saya sudah cakap, fungsi usus nih untuk pencernaan. Untuk usus besar nih, dia berfungsi untuk proses penyerapan air, garam, glukosa, dan penyediaan selulosa. Untuk pembuangan bahan kumuh, pembuangan najis lah. Dalam usus besar ini terdapat banyak mikroorganisma yang membantu untuk membusukkan sisa makanan. Dia membusukkan sisa makanan ini untuk dijadikan najis. Kelas nih boleh tengok sinilah. Wih. Oh, boleh tekan. Kayak yang ini. Proses yang terjadi dalam usus besar. Pada mulanya, bahan buangan akan bergerak dalam usus itu dalam bentuk cecair sebelum ada proses penyerapan air berlaku. Kemudian, bahan buangan yang sudah diserap airnya itu dalam bentuk pepejal akan dihantar ke rektum untuk dikemukan ataupun untuk dibuang. Oke. Di sini ada satu tugas usus sigmoid yang di awal-awal tadi. Sigmoid kolon tuh. Yang ini nih. Ini dia punya tugas adalah untuk bagi signal dekat badan kita yang bahwa kita nih mau buang najis. Apabila najis itu sudah terkumpul di rektum, sampai dia sudah sampai satu tahap, sigmoid ini akan bagi signal lah. Sebab itulah bila kita pandai rasa, ini mau buang najis sudah nih. Oke, itu saja. Thank you. Habis. Masuk dalam gambar tadi. Oke, besarkan gambar ini. Kita akan bagi tahu pelajar bahwa usus besar ini dia terbagi kepada tiga bagian. Satu, menaik, melintang, menurun. dua, tiga. Oke, mulai daripada sini sambungan di antara usus kecil dan usus besar berlaku di sini. Oke, ini adalah ujung usus kecil yang kita sebut sebagai ilium. Jadi dia akan bersambung dengan usus besar di sini yang kita sebut sebagai ileocecal valve, injak ileocecal di sini ya. Dan kita ada umbai usus di sini disebut sebagai appendix yang kita biasa dengarkan. Semula dari sini kolon ini dia akan naik, maka kita sebut dia sebagai ascending colon ataupun kolon menaik. Kemudian dia akan berada melintang di sini, kita sebut sebagai transverse ataupun kolon melintang. And then dia turun ke bawah nih kolon menurun atau descending kolon. And then dia ada lekuk di sini. Sebenarnya dia lekuk kan, dia lekuk. Yang kamu nampak kuning sini ini adalah yang usus kecil, tapi di belakangnya ini sebenarnya adalah kolon menurun yang menyambungkan rektum dengan kolon menurun kita sebut sebagai sigmoid. Macam apa yang suruh sebut tadi, kita ada sensasi hendak membuang, maka signal itu dari sini. Ya. And then rektum ini adalah tempat untuk penyimpanan sementara. Dexter, apa rektum itu? Tempat penyimpanan sementara bahan-bahan sisa ataupun bahan kumuh atau jenja sebelum dikeluarkan melalui anus atau Oke, macam tadi disebut oleh Lewis, small intestine atau usus kecil itu dia terdiri daripada tiga. Satu ialah sebab di sini kita punya Dexter.
pangkal usus yang menyambungkan antara gesture dengan usus kecil yang mana kita sebut sebagai jejunum, yeyenum sebenarnya seperti yeyenum, itu adalah duodenum. Duodenum adalah pangkal usus, Yang di atas kemudian tadi, guys. yeyenum itu Beda di sini. adalah usus kecil, kemudian yang menyambungkan usus kecil dan kepada usus besar, kawasan ini yang warna kuning ini kita sebut sebagai ilia. Jadi kalau usus kecil itu tadi adalah untuk tempat penyerapan, pencernaan dan penyerapan nutrien kan. Yang ini juga ada fungsi penyerapan, yaitu air, mineral ataupun glukosa yang berlebihan, tapi tiba-tiba badan kita perlu semula, dia akan serap semula, gitu ya. Jadi sebab itu kamu kena minum air yang banyak. Sebab bila kamu kekurangan air daripada sini akan diserap semula, menyebabkan iya betul. Dia bentuknya seperti ini kan, bulat macam balon khusus kan. Betul. Sebab kamu kurang minum air. Jadi air Betul. diserap daripada usus. Oke, thank you. Oke. Baik.